نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Saat ini kita semua sering mendengar banyak orang-orang yang menggaungkan dan menjunjung istilah yang dikenal dengan istilah toleransi. Terutama di dalam toleransi beragama. Terutama di dalam negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di negeri kita ini diakui berbagai macam agama dan kepercayaan. Sebenarnya apa makna hakikat sebenarnya dari istilah toleransi itu sendiri? Karena tidak sedikit orang-orang yang mereka menggaungkan istilah toleransi, tapi ketika ditanya apa hakikat toleransi, maka mereka membisu 1000 bahasa. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka bisa kita dapati di sana kata toleransi itu maknanya adalah mendiamkan atau membiarkan. Kalau kita mau telusuri lagi lebih jauh, di dalam Wikipedia disebutkan bahwa toleransi itu akar katanya berasal dari bahasa Yunani. Dari kata tolere, yang artinya adalah sikap membiarkan, sikap mengakui, dan sikap menghormati keyakinan atau pendapat buah pikiran orang lain, tapi tanpa mesti disetujui. Itulah hakikat dari definisi istilah toleransi. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian jelaslah bahwa toleransi jika dihubungkan dengan agama atau toleransi dalam beragama itu cukup ketika seseorang sudah mengakui, menghormati, dan membiarkan keberadaan agama lain. Dan penting harus digarisbawahi, tanpa memerlukan persetujuan. Maka toleransi itu tidak harus seorang penganut sebuah agama menyetujui kebenaran buah pikiran dan keyakinan agama lain. Itu beda hal. Tidak termasuk di dalam istilah toleransi. Maka contohnya seorang muslim atau umat muslim Indonesia sudah sah
dikatakan dia melakukan toleransi. Dia sudah mengamalkan salah satu ajaran agama Islam. Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan toleransi. Tidak perlu lagi mengajarkan umat Islam bagaimana caranya bertoleransi dalam beragama. Kita sudah dikenalkan jauh-jauh hari dengan istilah tasamuh dalam beragama, itulah toleransi. Maka cukuplah seorang muslim ketika mereka mengakui eksistensi, keberadaan agama lain di negeri ini, terutama yang diakui oleh konstitusi. Agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita mengakui memang itu ada. Kemudian kita cukup dengan menghormati keyakinan atau ajaran mereka. Tidak boleh kita mencaci dan menghina ajaran agama orang lain. Apalagi di depan matanya, tidak boleh. Ada di dalam Al-Quran, Allah melarang itu. Itulah menghormat, kita sudah diajarkan. Kemudian cukup juga ketika kita sudah membiarkan orang-orang non-muslim melaksanakan peribadatan mereka secara kontrol, nyaman, khusyuk, dan juga dengan penuh dengan khidmat. Tidak boleh kita mengganggu siapapun orang-orang non-muslim yang sedang melakukan apapun peribadatan mereka, apalagi mengganggu rumah ibadah mereka, apalagi sampai menyakiti mereka. Maka jauh-jauh hari kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 3 poin dari toleransi ini. Meskipun sekali lagi harus digarisbawahi dan harus kita tanamkan dalam hati kita, kita tidak perlu, bahkan tidak boleh untuk menyetujui ajaran yang dianut oleh mereka. Meskipun kita tidak setuju, kita harus menyalahkan mereka karena itu adalah konsekuensi dari kita beragama Islam. Kita meyakini dan memeluk agama yang benar ini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Maka kita harus tidak setuju terhadap pemikiran dan keyakinan agama lain. Tapi sekali lagi, kita harus bertoleransi terhadap mereka dengan 3 poin yang telah disebutkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian berbicara dengan hari perayaan umat non-muslim yang baru saja kemarin dirayakan oleh umat Kristiani, yaitu hari Natal. Maka kita sebagai umat muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ideologi dan keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Mereka meyakini bahwa Allah itu adalah satu di antara 3. Keyakinan ideologi Trinitas. Ada 3 Tuhan dan diantaranya adalah Allah atau Allah kata mereka. Itu merupakan keyakinan yang batil dan kita harus meyakini itu. Apalagi keyakinan ketika mereka mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Atau bahkan dalam keyakinan sebagian mereka, Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah keyakinan batil mereka ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, di ayat yang ke-72 Allah membantah bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kafar, sungguh telah kafir yang bilang Allah, bukan Nabi Muhammad SAW, apalagi bukan saya. Saya hanya menukil dari Al-Quran saja. Silahkan buka sendiri, silahkan baca nanti dia. Siapa yang telah kafir? Alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Orang-orang yang mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih, putranya Maryam. Kata Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah ideologi Trinitas mereka. Kata Allah, laqad kafar, sungguh telah kafir. Lagi-lagi Allah mengatakan kafir, membangkang, durhaka
batil, sesat. Siapa? Alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tsalits, yang ketiga dari salasah, dari tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada apapun Tuhan kecuali hanyalah Tuhan Allah yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalaulah mereka tidak berhenti atas apa yang mereka katakan bahwa Allah itu adalah satu dari tiga, la yamassanna alladziina kafaru minhum azabun alim. Kata Allah sendiri, maka akan menimpa di antara orang-orang kafir di antara mereka itu azabun alim, siksa pedih di dalam neraka kelak di akhirat. Na'udzubika, tsumma na'udzubika. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, sebuah kegagalan paham ketika ada orang yang memahami bahwa makna toleransi itu harus ikut menyetujui keyakinan agama lain, harus ikut melaksanakan ritual peribadatan agama lain, harus ikut merayakan hari raya agama lain, apalagi harus ikut sama-sama mengenakan atribut ciri khas agama lain. Tidak perlu. Kita tidak mengharapkan teman-teman kita sholat Id bersama-sama di hari raya Idul Fitri. Tidak usah. Tidak usah mereka juga menyantap santapan opor lebaran dengan kita. Kita tidak mengharapkan hal itu. Maka sebaliknya, kita pun tidak usah ikut-ikutan hari raya Lebaran. Jika demikian, maka namanya bukan toleransi. Itu namanya adalah kolaborasi. Dan sangat berbeda antara toleransi dengan kolaborasi. Barakallahu limat. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqina amma ba'du. Faya ibadallah ma'asyiral muslimin, ittaqullah faqad fazal muttaqu. Hadirin kaum muslimin jamaah sedang Jum'ah yang sama-sama berharap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita harus sama-sama yakin, seyakin-yakinnya, bahwa hari raya yang kemarin dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Kristiani, dan juga nanti hari raya tahun baru Masehi 1 Januari, maka itu bukanlah milik kita. Itu juga bukan hari nasional, hari libur nasional, perayaan nasional. Tapi kedua hari raya itu adalah hari besar milik agama saudara-saudara kita. Tidak boleh kita mengklaim, sungguh sangat tidak sopan mengklaim hari raya milik orang lain. Kemarin 22 Desember hari Ibu baru, itu adalah hari peringatan milik kita bersama, bahkan milik seluruh dunia. Hari Pahlawan 10 November milik hari raya negeri kita, Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh merayakannya bersama-sama. Tapi hari raya milik agama masing-masing, itu adalah hak mereka untuk merayakan. Kita tidak boleh ikut campur dalam ciri khas atau perayaan ritual peribadatan agama masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita ikut-ikutan dalam merayakan keduanya. Mungkin Natal lebih sedikit, orang-orang Muslim yang ikut-ikutan. Tapi nanti, tahun baru, maka lebih banyak lagi orang-orang yang masih suka ikut-ikutan. Tidak usahlah ikutan begadang-begadang. Besoknya saja kalau mau, kan besoknya libur. Besoknya saja. Jangan malam tanggal 1-nya, malam tanggal 2-nya saja. Silahkan begadang sampai pagi, bakar-bakar silahkan. Tapi jangan di malam 1 Januari ini. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaizihim yauma 'aidihim. Janganlah kalian masuk ikut-ikutan dengan orang musyrik, dengan orang kafir
baik di tempat peribadatan mereka atau pada hari raya mereka. Kenapa? Fa inna sukhtata tanzilu alaihim. Karena pada hari itu murka Allah sedang turun kepada mereka. Kita sekarang atau saya sekarang sedang berbicara di dalam tempat ibadah milik umat muslim. Maka sangat wajar di dalam tempat ibadah ini kita harus menyatakan agama Islam yang benar, mereka yang salah. Adapun di luar maka beda lagi. Kita harus menjaga adabnya. Itu bagian dari konsekuensi kita menghormati mereka. Tapi di sini beda lagi. Kita harus sampaikan apa adanya. Umat Islam harus benar-benar yakin bahwa mereka itu salah. Kalau memang kita sayang dengan mereka, silakan ajak mereka untuk sama-sama memeluk agama Islam yang hak ini, supaya sama-sama selamat nanti di akhirat. Bukan cara ikut-ikutan dengan hari raya milik mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai keimanan dan keselamatan kita di akhirat harus dikorbankan hanya demi meraih dan mengharap perhatian atau pujian dari manusia, khususnya dari saudara-saudara kita yang non-muslim. Bahkan sebenarnya banyak di antara mereka yang jika mereka berpegang teguh juga dengan ajaran agama mereka, maka mereka akan balik lagi menasihati kepada kita. Banyak di antara mereka yang mengatakan di media sosial, kami tidak perlu ucapan selamat dari kalian wahai umat muslim. Silahkan jalankan saja agama kalian dengan benar tuh, kata mereka. Itu bukti mereka sayang juga kepada kita. Jangan sampai kita terjerumus gara-gara mengharapkan ridho atau perhatian dari mereka. Maka khatib mengajak, marilah kita jaga kerukunan antar umat beragama di negeri kita ini. Tapi kita pun harus tetap menjaga keyakinan dan keimanan kita, agar kita tetap selamat di dunia, apalagi nanti selamat di hari penghakiman Allah di yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya semoga bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya tal jalali wal ikram ya hayy qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma kfilil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimah al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.